Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Ricardo Haryadi, NIM 08051282025049 dari jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2020. Pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum komputasi kelautan dengan judul materi dasar-dasar pemrograman yang lebih ditekankan kepada dasar pemrograman Python. Nah, sebelum ke praktikumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Python. Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi. Nah, Python itu sendiri dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Lalu Python ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, ini Python mudah dimengerti. Lalu yang kedua, Python gitu gratis aplikasinya. Yang kedua, dynamic. Yang ketiga, Python itu multi platform. Yang artinya maksud dari multi platform itu bisa dijalankan di web development, di mobile apps maupun di desktop apps. Lalu bahasa Python ini sekarang itu lagi hype. Kenapa? Data Python ini digunakan pada data science, robotics, machine learning, dan data analis. Oke, kita langsung saja kepada praktikumnya. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab untuk menjalankan Python. Di sini yang pertama ada print. Nah, print ini adalah instruksi paling sederhana pada Python. Menampilkan angka ataupun teks yang ada ke layar. Nah, kita coba print, buka kurung, kutip, kita tuliskan komputasi kelautan, lalu kita enter, kita kasih teks lagi, misalkan dengan nama saya Julio Ricardo Haryadi, enter, print, buka kurung, 080512820549. Nah, lalu kita jalankan. Nah, ini adalah hasil output dari bahasa pemrograman Python. Intinya print itu instruksi paling sederhana pada Python lah. Misalnya kalian ingin membuat atau menuliskan sesuatu atau menampilkan angka atau tulisan sesuatu, itu biasanya diawali dengan codingan print. Lalu sini ada komentar. Nah, komentar atau komen adalah kode di dalam script Python yang tidak dieksekusi atau dijalankan mesin. Gunakan tanda hashtag untuk mengaplikasikan komentar. Nah, pada Python untuk komentar itu menggunakan tanda hashtag. Sedangkan pada Java itu menggunakan garis miring 2 kali. Nah, ini bisa dijalankan. Selanjutnya ada identansi. Nah, Python mengenali suatu blok kode berdasarkan identansinya. Identasi dari suatu kode harus konsisten. Nah, apabila tidak, maka akan menimbulkan error. Nah, di sini ada codingannya. Misalnya sini hashtag ini akan menghasilkan error, lalu enter, print komputasi kelautan, enter lagi, print komputasi kelautan. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini hasil output dari Python-nya akan error. Dapat dilihat di sini. Indentation error unexpected ident. Nah, selanjutnya ada variabel. Nah, variabel itu kita bisa menganggap variabel sebagai kontainer untuk menyimpan suatu data atau informasi agar bisa dimanipulasi oleh program komputer.
Nah, variabel menyimpan lokasi memori yang merujuk pada nilai tertentu. Nah, di sini ada contoh codingannya. Ini hashtag cara membuat variabel bernama gender yang berisikan nilai male. Nah, ini ada codingannya yaitu gender sama dengan male, gender spasi sama dengan spasi tanda kutip 2, lalu tuliskan male dan tanda kutip 2 lagi, lalu enter. Nah, di sini ada print. Print buka kurung gender. Lalu kita akan menjalankan hasil codingannya. Nah, di sini hasil output dari Python-nya akan keluar yaitu male karena kita ingin gender itu sama dengan male. Kalau di sini ubah jadi female, maka nanti hasil outputnya akan female. Lalu ada tipe data. Nah, Python memiliki beberapa tipe data standar. Yang pertama, strings atau codingan itu str, integer atau codingannya itu int, dan list atau codingannya itu list atau list sama saja. Lalu di sini ada sebuah codingan hashtag tipe data string dideklarasikan menggunakan tanda petik. Nah, jadi kalau kalian menggunakan string itu cirinya akan ada tanda petik sebelum kalimat yang ingin kalian buat. Contohnya ini ada message sama dengan hello. Lalu kedua ada hashtag tipe data integer dideklarasikan secara umum, secara langsung. Nah, untuk integer itu tidak ada tambahan kayak kutip atau apapun. Contohnya seperti ini. Sini ada total. Nah, sama dengan langsung saja 15.000. Tidak ada kayak seperti strings yang ada tanda petik. Nah, lalu tipe yang ketiga dan yang terakhir itu tipe data list. Dideklarasikan menggunakan kurung siku. Nah, kalau list ini dia cirinya itu ada kurung siku pada codingannya. Contohnya sini ada grades sama dengan kurung siku. Misalnya A, B, 21, 18, D, dan kurung siku tutup. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada operator. Nah, beberapa operator numerik yang bisa digunakan di dalam Python. Yang pertama ada tanda plus atau tambah, tanda strip atau kurang, tanda bintang kali sama dengan kali, tanda garis miring sama dengan bagi, tanda persen sama dengan sisa bagi, tanda bintang 2, bintangnya 2 kali sama dengan pangkat. Lalu ada tanda garis miring 2 sama dengan itu pembulatan bagi. Nah, sini ada contoh codingannya, print 28 dikali, ini karena bintang makanya dikali 18. Ini dibacanya 28 dikali 18. Selanjutnya ada print 48. Nah, sini ada bintangnya 2 kali, maka sini dibacanya 48 pangkat 37. Kita jalankan. Nah, ini hasil keluarannya. Sedangkan untuk string atau teks, kita bisa menggunakan operator di bawah ini. Nah, sini ada simbol plus sama dengan penggabungan string, bintang sama dengan pengulangan string, kurung siku sama dengan mengambil suatu karakter dari string. Selanjutnya sini ada kurung siku, lalu di tengahnya ada titik 2 sama dengan mengambil kumpulan karakter dari string. Nah, sini ada contohnya. Nama underscore depan sama dengan Julio. Nah, nama underscore belakang sama dengan Ricardo H. Selanjutnya sini ada codingannya yaitu print buka kurung nama underscore depan ditambah nama underscore belakang. Itu maka nanti hasil outputnya akan menjadi Julio spasi Ricardo spasi H. Selanjutnya di sini ada print nama underscore depan kali 3. Nah, hasil keluarannya akan menjadi Julio spasi Julio spasi Julio. Selanjutnya di sini ada print nama underscore depan. Nah, di sini ada di dalam kurung sikunya itu ada 2 karena kita akan mengambil karakter dari teks suatu teks. Nah, ini dibacanya sama dengan berarti huruf L dari kata Julio yang berada pada huruf urutan ketiga.
Selanjutnya di sini ada print nama underscore belakang, kurung siku 3.25, itu artinya potongan kata H dari kata Ricardo spasi H yang mana berada pada urutan kedua sampai ketiga, posisi kelima itu tidak termasuk. Kita akan jalankan apakah hasilnya akan sama. Nah, hasilnya akan sama seperti yang komentar ini, yaitu Julio Ricardo H, Julio spasi Julio, lalu yang ketiga itu L, dan yang terakhir ada H sama A. Selanjutnya ada condition. Nah, Python menggunakan logic Boolean untuk mengevaluasi kondisi. Apa itu Boolean? Boolean adalah suatu tipe data yang berisikan true and atau false. Nah, di sini ada contoh codingannya. X sama dengan 25, Y sama dengan 80. Bisa dilihat contoh codingannya. Di sini saya akan menjalankan codingan dari itu. Sini ya, apakah ini true atau false? Nah, di sini dapat dilihat codingan pertama yaitu print X kurang dari 3 itu hasilnya akan false. Lalu print Y sama dengan 80 itu hasilnya akan true. Kenapa? Karena Y sama dengan 80. Sedangkan ini X kurang dari 3 itu salah. Kenapa? Karena X-nya sama dengan 25. Selanjutnya sini ada X kurang dari 26 dan Y sama dengan 80. Itu true. Karena kan kurang dari 26. Dan kan di sini X sama dengan 25, maka itu ya benar. Dan di sini ada Y sama dengan 80. Dan di sini juga Y sama dengan 80, maka outputnya akan true. Itu benar. Selanjutnya, print X kurang dari 3. Benar nggak? Sini kan X kurang sama dengan 25, maka salah. Berarti nanti outputnya akan salah. Oke, selanjutnya di sini ada X sama dengan 9, Y sama dengan 9. Coba kita jalankan. Nah, sini print nilai X sama dengan Y. Nah, sini benar kan nilai X sama dengan Y, berarti nilai X sama dengan Y. Selanjutnya sini ada loop. Loop itu bayangkan suatu kondisi yang mana kita melakukan print terhadap seluruh isi suatu list. Nah, ini contohnya kita akan jalankan. Nah, di sini ada outputnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, selanjutnya inilah mengapa kita membutuhkan yang namanya loop. Loop adalah suatu instruksi yang akan mengulangi suatu blok kode hingga kondisi berhentinya terpenuhi. Python memiliki dua jenis loop. Yang pertama ada for and while loop. For akan mengiterasi seluruh elemen list satu persatu. Contohnya seperti ini. Nah, contoh ini kan error. Selanjutnya, kita juga bisa menghentikan loop di tengah-tengah menggunakan statement continue dan break. Continue akan melanjutkan ke iterasi berikutnya, sedangkan break akan keluar dari iterasi. Nah, sini ada contoh codingannya yang kita jalankan dan hasilnya akan seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.